Gaya Lorentz adalah gaya yang terjadi pada muatan yang bergerak di dalam medan magnet. Gaya tersebut merupakan gaya tangensial sehingga hanya mempengaruhi arah gerak muatan dan tidak mengubah besar kecepatannya. Arus listrik adalah muatan yang bergerak, sehingga ketika penghantar berarus berada di dalam medan magnet juga akan mengalami gaya. Gaya Lorentz yang terjadi pada muatan banyak dimanfaatkan pada eksperimen partikel energi tinggi di dalam fisika, misalnya dalam eksperimen reaksi inti. Sementara gaya Lorentz yang terjadi pada penghantar berarus merupakan fondasi bekerjanya motor listrik yang telah mengubah peradaban kehidupan manusia dengan sistem otomasi dalam berbagai peralatan. Berikut ini diuraikan secara analitik konsep-konsep dasar kelistrikan terkait dengan gaya Lorentz. Marilah kita awali dengan meninjau bagaimana interaksi antara muatan listrik dengan medan magnet. Untuk mendapatkan pemahaman dengan mudah, kita tinjau kasus yang paling sederhana, yaitu muatan yang bergerak di dalam medan magnet homogen. Muatan ini mengalami gaya Lorentz sebesar F sama dengan QVB sinus theta. Arah gaya Lorentz ini adalah tegak lurus pada kecepatan dan medan magnet dengan mengikuti kaidah tangan kanan. Ini adalah tangan kanan dengan 4 jari yang menggenggam. Putaran genggaman ini menunjukkan putaran sudut dari vektor kecepatan menuju vektor medan magnet. Arah ibu jari menunjukkan arah gaya Lorentz. Mengacu pada gambar, perhatikan arah putaran sudutnya. Ini, arah gaya Lorentz adalah ke atas, yaitu tegak lurus bidang yang dibentuk oleh vektor V dan vektor B. Dalam notasi vektor, gaya Lorentz dapat dinyatakan dengan perumusan seperti berikut. Dalam hal ini, theta ini adalah sudut dari vektor yang di depan, yaitu V ini, menuju ke arah vektor yang di belakang, yaitu B, sehingga dalam gambar ditunjukkan dengan panah ini. Karena gaya Lorentz selalu tegak lurus kecepatan, maka gaya Lorentz tersebut tidak mempengaruhi besar kecepatan, tetapi hanya mengubah arah kecepatan. Itulah kenapa muatan yang bergerak di dalam medan magnet ini berputar-putar di dalamnya. Medan magnet yang konvergen atau menguncup seperti ini menyebabkan gerak muatan berbalik atau berfungsi sebagai cermin atau pemantul gerak muatan. Untuk muatan negatif, arah gaya Lorentz berkebalikan dengan muatan positif. Jadi ini arah V dan B-nya sama, tetapi arah gayanya ke bawah karena ini muatannya negatif. Sedang untuk muatan positif, arahnya adalah ke atas. Satuan medan magnet di dalam SI dinyatakan dalam Tesla. Yang mana di sini 1 Tesla sama dengan 1 Weber per meter persegi atau 1 Newton per Coulomb meter per sekon. Dalam sistem CGS dinyatakan dalam Gauss, yang mana di sini 1 Tesla sama dengan 10 pangkat 4 Gauss. Itulah uraian tentang gaya Lorentz untuk muatan listrik yang bergerak di dalam medan magnet. Berikutnya kita tinjau gaya Lorentz pada arus listrik yang berada di dalam medan magnet. Misalnya ini penghantar yang berada di dalam medan magnet. Tanda silang ini berarti arah medan magnet masuk bidang gambar. Ketika tidak ada arus listrik yang mengalir pada penghantar ini, maka tidak ada gaya Lorentz karena memang tidak ada muatan yang bergerak. Jika pada penghantar ini dialiri arus listrik misalnya ke atas, maka penghantar akan melengkung ke kiri. Hal ini sesuai dengan kaidah tangan kanan, yaitu muatan positif bergerak ke atas sesuai dengan arus medan magnet masuk. Dengan putaran 4 jari dari V menuju B, maka arah ibu jari ke kiri. Itulah arah gaya Lorentz. Jika arah arus listrik dibalik ke bawah, penghantar melengkung ke kanan. Mengikuti kaidah tangan kanan dengan arah putaran 4 jari berasal dari vektor kecepatan menuju ke vektor medan magnet, arah ibu jari mengarah ke kanan. Jadi gaya Lorentz ke kanan.
Sekarang jika ditinjau potongan penghantar panjang L dengan muatan bergerak dengan kecepatan rata-rata VD, gaya pada setiap muatan adalah QV cross B. Jumlah muatan total pada penghantar sepanjang L ini adalah NA kali L, di mana di sini N adalah rapat muatan dan A di sini adalah luas penampang, sehingga AL ini adalah volume dari batang ini. Gaya Lorentz yang dialami oleh penghantar merupakan jumlah gaya pada seluruh muatan, yaitu F sama dengan QV cross B kalikan NAL. Arus listrik didefinisikan sebagai banyaknya muatan yang melewati suatu penampang persatuan waktu, sehingga di sini arus listriknya adalah NQVDA. Dengan demikian, gaya pada penghantar dapat dinyatakan seperti berikut ini. Yang mana di sini L ini sekarang menjadi vektor yang searah dengan I, panjangnya L. Bagaimana jika penghantar ini tidak lurus seperti ini? Untuk itu diambil elemen panjang ds yang kecil di sini. Gaya pada elemen ini adalah df I ds cross B, jadi kita mengikuti ini untuk potongan ds ini. Gaya total pada seluruh penghantar merupakan jumlah resultan gaya pada seluruh elemen penghantar ini yang berada di dalam medan magnet. Gaya tersebut dapat dinyatakan dengan integral sebagai berikut. Yang mana dalam hal ini A dan B adalah batas penghantar yang ada di dalam medan magnet ini. Perumusan ini berlaku umum termasuk apabila medan magnetnya ini tidak homogen. Sehingga kalau ini tidak homogen berarti B ini bukan merupakan suatu konstanta. Berikutnya kita tinjau gaya Lorentz pada untai arus yang dapat berputar. Agar lebih mudah memahami konsepnya, kita ambil kasus yang paling sederhana, yaitu untai persegi panjang dengan lebar A dan panjang B. Pada untai ini terdapat sumbu putar O. Untai tersebut dialiri arus I dan ditempatkan di dalam medan magnet homogen B. Jika dilihat dari bawah, sumbu berada di tengah berupa titik ini yang berjarak A/2 dari penghantar. Jadi ini adalah A/2 ini dari kanan kiri. Arus listrik pada sisi kiri ini adalah ke bawah, berarti keluar bidang gambar yang diperlihatkan sebagai sebuah titik ini. Sedangkan arus listrik pada sisi kanan ini adalah ke atas, berarti masuk pada bidang gambar yang diperlihatkan dengan tanda silang ini. Gaya Lorentz pada penghantar sisi kiri dan sisi kanan, masing-masing besarnya adalah F1 sama dengan F2 sama dengan IB kali B besar. Sedangkan pada sisi atas dan sisi bawah ini, nilainya adalah 0, karena ini sejajar dengan medan magnet, berarti nilai sinusnya adalah 0. Menggunakan kaidah tangan kanan, pada penghantar di sebelah kiri, ini adalah ke atas, jadi ini dari I-nya ke sini, B-nya ke sana, sehingga gayanya ke atas. Sedangkan gaya pada penghantar di sebelah kanan, ini arahnya adalah ke bawah, jadi ini I-nya ke sana, B-nya ke sana, ini ibu jari arahnya ke bawah. Nah, di sini gaya ini diperlihatkan dengan gambar ini. Jadi ini keluar, ini masuk. Kedua gaya ini menimbulkan momen gaya pada penghantar terhadap sumbu putar ini yang besarnya adalah seperti ini. Dalam hal ini A/2 ini adalah panjang lengan, yaitu jarak dari sumbu putar tegak lurus pada gaya F. Dengan mengganti F1 ini dengan ini dan F2 dengan ini, maka perumusan ini dapat dituliskan seperti berikut. Yang mana di sini, ini AB ini adalah luas dari permukaan untai ini. Momen gaya ini memutar untai terhadap sumbu putar, sehingga untai itu terputar, dan ini posisinya seperti ini. Ini berputar ke sini. Misalkan di sini untai tersebut telah berputar dengan menempuh sudut theta di sini, momen gayanya menjadi seperti ini. Yang mana di sini panjang lengannya bukan lagi A/2 ini, tapi A/2 sinus theta, yaitu ini. Yaitu panjang proyeksi dari sumbu terhadap gaya.
Jika nilai gaya ini diganti dan dijumlahkan, maka momen gayanya menjadi seperti ini. Secara vektor, momen gaya ini dapat diekspresikan seperti berikut. Yang mana di sini A merupakan vektor luasan unta ini yang dapat ditentukan arahnya menggunakan kaidah tangan kanan. Jadi ini adalah arah vektor luasan, di mana arah genggaman itu merupakan arah arus melingkar, maka arah ibu jarinya merupakan arah di mana luasan ini menghadap. Momen gaya ini menunjukkan bahwa unta berputar dari arah vektor A menuju arah vektor B. Vektor A di dalam untai digambarkan seperti berikut. Jadi ini adalah sejar sumbu, ini juga sini. Dalam kemagnetan, perkalian antara vektor luasan dengan arus ini dikenal dengan momen magnetik, mu. Sehingga di sini secara vektor bisa digambarkan seperti ini. Sehingga momen gaya dapat dinyatakan dengan perumusan seperti berikut. Perumusan ini berlaku secara umum dan tidak bergantung pada bentuk untai. Dengan demikian, apapun bentuknya dan seberapa besar ukurannya, ketika berada di dalam medan magnet, dapat diprediksi momen gayanya dengan mengetahui momen magnetiknya ini. Konsep momen magnetik dan momen gaya banyak diterapkan dalam teknologi, khususnya dalam perancangan motor listrik, dan juga dalam eksperimen fisika misalnya untuk mengenali struktur atom dan juga struktur bahan magnetik. Demikian uraian terkait dengan gaya Lorentz. Saya Heri Purwanto, selamat belajar, merdeka belajar.